Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar SMK semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Sistem Komputer semester 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengikuti video ini hingga selesai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Siskom semester 2. Arsitektur dan organisasi komputer serta struktur dan fungsi utama komputer. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara dalam menghubungkan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terkait dengan pemrograman dan memiliki dampak langsung pada pemerintah logis. Sebuah program, sebagai contoh set instruksi, aritmatika yang digunakan teknik pengalamatan dan mekanisme input-output. Arsitektur komputer mengandung 3 subkategori sebagai berikut, yaitu 1. Set instruksi, yang kedua arsitektur mikro dari ISA, dan ketiga sistem desain dari seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitektural. Contoh, aspek organisasi adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sementara itu, arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian komponen-komponen sistem komputer yang terkait dengan seorang pemrogram. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki perintah pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Perbedaan utama antara arsitektur dan organisasi komputer adalah: pertama, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer adalah kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contohnya set instruksi, aritmatika yang dipergunakan teknik pengalamatan mekanisme I/O. Struktur dan fungsi. Struktur yaitu cara di mana komponen yang saling terkait. Sedangkan fungsi adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi. Kedua struktur dan fungsi komputer adalah pada dasarnya sangat sederhana. Secara umum, fungsi komputer ada 4, yaitu sebagai pengolah data, penyimpanan data, gerakan data, yang terakhir adalah sebagai fungsi kontrol. Struktur. Komputer berinteraksi dalam some fashion dengan lingkungan eksternalnya. Secara umum, semua hubungan terhadap lingkungan eksternal dapat diklasifikasikan sebagai perangkat periferal atau jalur komunikasi. Ada 4 komponen struktural utama dari arsitektur komputer adalah: 1. Satuan pengolahan tengah atau CPU. Yang kedua, memori utama. Yang ketiga, I/O. Yang keempat adalah sistem interkoneksi.
Komponen utama CPU terdiri dari unit kontrol, aritmatika dan logika unit, register, dan yang terakhir adalah CPU interkoneksi. Struktur data dari dasar komputer adalah struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara dari tiap komponen saling berkaitan. Fungsi komputer menjelaskan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen adalah dalam struktur komputer. 4 struktur utama di dalam sebuah komputer. 1, ada CPU, di mana CPU ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Atau orang biasa menyebutnya adalah sebagai otak dalam komputer. Struktur utama CPU terdiri dari 1, program control unit, kedua, arithmetic and logical unit, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Memori utama. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu RAM dan ROM. Pertama, kita membahas untuk RAM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatile, yang artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Jenis RAM di sini sangat bervariasi, contohnya ada DRAM, kemudian ada SDRAM, kemudian ada SRAM, ada RDRAM, EDORAM, dan DDR. Sekarang yang kedua adalah ROM. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatile, yang memiliki arti data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Beberapa tipe dari ROM diantaranya ada ROM murni, PROM, dan EPROM. Input-output. Input-output berfungsi memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perangkat I/O. Perangkat I/O sebagai jembatan penghubung antar komputer dengan piranti di luar sistem. Dapat menerima dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer. Adapun cara perantara macam I/O adalah piranti untuk menghubung serial dan piranti untuk penghubung periferal. Perangkat input dan cara kerjanya. Alat input langsung adalah alat input yang diproses oleh alat pemroses, sedangkan alat input tidak langsung prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Alat input langsung dapat berupa papan ketik, pointing, scanner, kemudian ada lagi voice recognition. Sedangkan alat input tidak langsung, misalnya key punch yang dilakukan melalui media punch card. Perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat kerja komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran data berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dan pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu teks, gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Fungsi utama komputer.
Fungsi utama sistem komputer merupakan operasi dasar dan masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Terdapat 4 buah fungsi yang harus beroperasi, antara lain sebagai berikut, yaitu pengolah data, penyimpan data, pemindai data, yang terakhir adalah untuk kendali. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan dan hasilnya silahkan kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Baiklah pelajar SMK yang saya banggakan, demikian materi tentang sistem komputer sudah saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.